Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di majlis ini, di kajian kali ini. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang melalui beliaulah kita dapat merasakan nikmat iman, Islam, dan ihsan. Buat teman-teman yang sudah hadir, semuanya sehat? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kesempatan kali ini di kajian inspirasi pemuda yang diadakan oleh Yayasan Al-Ummah bekerja sama dengan AMI Unikal. Aktivitas Mahasiswa Islam. Oke. Al-Baran Ustaz Ferry, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wahdahu la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan siang ini adalah birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Kata bir ini dalam bahasa Arab artinya adalah berbuat baik. Kalau orangnya namanya bar, jamaknya abror. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik, lafi naim, benar-benar dalam kehidupan yang penuh dengan nikmat. Yang dimaksud kehidupan yang penuh dengan nikmat itu adalah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, mengenai birrul walidain ini, setiap kita ini pasti punya orang tua. Yang nggak punya orang tua siapa, Ustaz? Nabi Adam. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ketika beliau ini tertidur barang sebentar di surga. Loh, kok di surga bisa tidur, Ustaz? Katanya di surga nggak bisa tidur. Iya, tapi ini atas kehendak Allah. Memang ada hikmah di sini, mau diambil tuh sebagian tulang rusuknya Nabi Adam untuk dijadikan daripadanya manusia yang berjenis berbeda. Nabi Adam berjenis laki-laki dan Ibunda Hawa berjenis perempuan, lalu dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya apa? Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh benar-benar kami ciptakan manusia dari saripati, keturunannya ini dari apa? Awalnya itu min tin. Sarinya tanah liat. Kemudian mimma immahin. Summa ja'alna naslahu mimma immahin. Kemudian kami jadikan keturunannya itu dari air yang hina. Kebanyakan dari kita ini dijadikan oleh Allah itu dari setetes air mani dari kedua orang tua kita. Ya. Naslahu itu artinya keturunannya. Nah, jadi setiap kita ini punya orang tua, ya. Orang tua kitalah yang menjadikan kita ini ada dan lahir di dunia ini. Dan semuanya itu pasti karena izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa bahwa yang merawat kita segala macam itu memang lewat perantara dari orang tua kita. Dan tentunya orang tua kita ini adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan bakti seorang manusia, seorang anak. Itu yang pertama itu adalah kepada orang tuanya.
Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan husni sahabati? Artinya perlakuan yang baik dariku ini siapa? Maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibu kamu. Summa man, kemudian siapa? Summa ummuka, kemudian ibu kamu. Summa man, summa ummuka, kemudian ibu kamu. Summa man, summa abuka, kemudian ayah kamu. Ibu mendapatkan porsi 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan seorang ayah yang hanya mempunyai satu bagian, 1 porsi. 3 kali. Ya. Kalau waris anak laki-laki dapat 2 kali bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Tapi kalau untuk hak kebaikan seorang anak kepada orang tuanya, ibu ini apa? Yang mendapatkan hak bahkan 3 kali lebih besar dari ayahnya. Kenapa? Karena seorang ibu ini apa? Yang mengandung anak. Kemudian apa? Yang melahirkan dan menyusui. Ya. Ayah kerja. Ya. Ini memang ayah ini bukan berarti nggak punya peran yang penting, dia punya peran penting. Tapi di sini kalau umpamanya ada seorang ayah ya yang ingin mendapatkan hak yang sama dengan seorang dengan ibu, tentu dia nggak bisa. Karena apa? Ayah nggak bisa hamil, ayah nggak bisa melahirkan, dan ayah nggak bisa menyusui. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu. Nah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah bagaimana Islam mengangkat derajat seorang wanita. Salah satunya adalah bagaimana hubungan yang baik ini dilakukan oleh seorang anak. Ini pertama kali yang harus dia menjadi skala prioritasnya ini adalah kepada seorang ibu. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua, ya. Orang tua ini selalu berdoa kepada Allah supaya mendapatkan keturunan yang menjadi penyejuk mata, menjadi keturunan yang menjadi penyejuk hatinya. Bahkan dalam suatu tafsir dikatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri dan anak-anak kami ini sebagai penyejuk mata. Memang lafadznya menggunakan lafadz mata, tetapi makna lafadz mata di sini lebih banyak ditafsirkan oleh ulama, maksudnya adalah penyejuk hati mereka. Karena apa? Penyejuk mata ini bisa rupawan, orang cantik, orang ganteng, bisa kalau kata orang cuci mata. Ya, bisa melihat sesuatu yang indah, mata kita akan terhibur. Tetapi betapa banyak orang yang rupawan secara zahir, secara fisik, tetapi secara batinnya dia tidak punya. Outer beauty-nya dia punya, tapi inner beauty-nya dia tidak punya. Ya. Nah, maka dari itu kita ini qurrata ayun, orang tua ini mengharapkan, ya, seorang suami mengharapkan istrinya menjadi penyejuk mata. Maksudnya tidak hanya sejuk di mata tetapi sejuk di hati. Betapa banyak orang yang istrinya cantik apa segala macam, tapi dia tidak menjadi penenang hatinya, akan menjadi fitnah bagi suaminya. Dan anak juga, anak yang rupawan itu dambaan orang tua. Punya anak lucu, ya kan, digemesin sama banyak orang, kan orang tua bangga. Kalau punya anak dicuekin sama orang, kan perasaan, apa anak saya nggak ganteng, kan itu kan orang tua perasaan. Tapi di sini lebih daripada itu, daripada makna penyejuk mata ini ada yang dimaksud adalah penyejuk hati, yaitu anak-anak yang soleh, istri-istri yang soleh. Rasulullah mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu soleh. Dunia ini laksana perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya adalah istri yang solehah. Bahkan bagaimana orang tua ini mampu mewariskan kesolehan ini, menjadikan anaknya yang soleh, itu kalau kita teliti Ustadz, di surat Al-Furqan, akhir surat Al-Furqan itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata, penyejuk hati kami, dan jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu melalui proses yang panjang. Ya,
melalui proses wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di muka bumi ini low profile. Ya, hauna ini low profile, rendah hati, enggak rendah diri. Kalau rendah diri namanya minder. Nah, dia rendah hati, merasa tawadhu. Ya, ini yang nanti akan kita bahas. Inilah sosok yang dimiliki jiwa yang dimiliki oleh seorang Uwais Al-Qarni. Ini melalui proses dulu ini, harus orangnya ini tawadhu, harus ngucapin yang benar, tidak berzina, tidak menyekutukan Allah, ya, harus malamnya dia harus bangun malam untuk sholat, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ini melalui proses baru orang itu nggak menyekutukan Allah, dia low profile, dia tawadhu, dia sholat malam, tidak mendatangi persaksian-persaksian palsu, tidak berzina, tidak mencuri segala macam, tidak melakukan dosa-dosa. Baru setelah itu Rabbana hablana. Ini orang dia nggak tawadhu, dia nggak sholat malam, ibadahnya malas-malas, tiba-tiba orang doa Rabbana hablana. Kira-kira kalau menurut aturan dari surat Al-Furqan, di akhir surat Al-Furqan ini, tentunya malu diri kita minta hasil yang oke, tapi nggak melalui proses yang bagus. Padahal itu bisa cek nanti ya kan, di akhir surat Al-Furqan itu dapat anak soleh ini kita yang soleh dulu, baru setelah itu kita menengadah sama Allah Rabbana hablana, doanya terakhir. Jadi kita perbaiki diri kita dulu, baru setelah itu kita ngucapin Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam sebuah hadis, termasuk di antara dosa besar yang disampaikan oleh Nabi adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan termasuk dosa yang yang azabnya ini disegerakan oleh Allah di dunia itu, salah satunya adalah dosa besar, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Nggak usah nunggu nanti, di dunia aja sudah disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti kalau di akhirat.